Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dari kelompok 3 akan berpresentasi dengan judul Aliran-aliran dalam pendidikan. Aliran-aliran dalam pendidikan. A. Aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama ada aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Tokoh perintisnya adalah seorang filsuf Inggris bernama John Locke pada tahun 1704 sampai 1932. Ia mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Lanjut. Yang kedua ada aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer, filsuf dari Jerman pada tahun 1788 sampai 1860. Ia berpendapat bahwa bayi lahir itu sudah dengan bawaan baik dan buruk. Istilah nativisme dari asal kata nati yang artinya terlahir. Bagi nativisme, istilah nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau, seorang filsuf Perancis pada tahun 1712 sampai 1778. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Sehingga aliran naturalisme sering disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Dan ini tokoh J.J. Rousseau. Lanjut. Yang keempat ada aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern pada tahun 1871 sampai 1938. Seorang ahli pendidikan Jerman, aliran ini merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Yang kelima ada aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan, ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Selanjutnya ada 6 aliran esensialisme. Aliran esensialisme bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Sumbangan yang diberikan keduanya bersifat elektik, artinya dua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus bersendikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Artinya nilai-nilai itu menjadi sebuah tatanan yang menjadi pedoman hidup sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Yang ketujuh ada aliran perennialisme. Tokoh aliran perennialisme adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir, oleh sebab itu peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Dan ini ada tokoh seorang Plato, dan ini Aristoteles, dan ini Thomas Aquino. Yang B ada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Biografi singkat dari Ki Hajar Dewantara itu
Lahir pada tanggal 2 Mei 1889, Ki Hajar Dewantara merupakan putra kelima dari 9 bersaudara. Terlahir dengan nama asli Raden Masuwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara memiliki makna sebagai guru yang mengajar kebaikan, keluhuran, dan keutamaan. Dan ini adalah sosok Ki Hajar Dewantara. Yang kedua ada terbentuknya perguruan taman siswa. Pada tanggal 3 Juli 1922 didirikan sebuah perguruan di Yogyakarta dan dikenal sebagai perguruan taman siswa. Perguruan ini kemudian segera berkembang luas ke banyak tempat di Pulau Jawa dan luar Jawa. Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Ambon. Yang ketiga ada asas pendidikan perguruan taman siswa. Terdiri dari 7 pasal. Yang pertama ada pasal ke-1 yang bunyinya hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri dengan mengingati terbitnya persatuan dalam perkehidupan umum. Pasal kedua berbunyi, dalam sistem ini maka pelajaran berarti mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Pasal ketiga berbunyi, tentang zaman yang akan datang, rakyat kita akan di dalam kebingungan. Pasal keempat ada dasar kerakyatan. Pasal kelima ada untuk dapat berusaha menurut asas dengan bebas dan leluasa. Maka kita harus bekerja menurut kekuatan sendiri. Pasal ke-6 berbunyi keharusan untuk membelanjai diri sendiri segala usaha taman siswa. Pasal ke-7 berbunyi dengan tidak terikat lahir dan batin. Yang keempat ada sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 3, yaitu yang pertama ada Ing Ngarsa Sung Tulada, yang kedua ada Ing Mangun Karsa, yang ketiga ada Tuturi Handayani. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.